Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifta Ramawati. Saya dari kelas 11 MP1. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 42 Jakarta. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang bab 2, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering kita sebut seperti K3. K3 merupakan upaya atau pemikiran yang dilakukan untuk kesehatan dan keselamatan para karyawannya demi kelancaran pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada undang-undang yang mengatur K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, lalu undang-undang tersebut diubah menjadi Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup K3 yang memuat yang pertama, kita akan melakukan pencegahan dan pengobatan akibat keracunan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua itu kita mengadakan atau menyesuaikan antara kebutuhan dan juga kemampuan para pekerjanya. Yang ketiga itu ada melakukan rehabilitasi bagi para pekerja atau karyawan yang mengalami sakit atau cedera. Yang terakhir itu ada dilakukan pemeliharaan terhadap para pekerja atau lingkungan supaya sehat dan terlindungi. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan dari K3 perkantoran. Yang pertama itu memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja. Yang kedua, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya. Yang ketiga itu sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Nah, jadi di sini kan ada fungsi dari keselamatan kerja. Fungsinya itu untuk mengukur kembali efektivitas pengendalian dari bahaya. Kalau fungsi kesehatan kerja yaitu untuk memberikan saran, informasi, pelatihan, pendidikan, dan kesehatan kerja untuk para karyawannya. Di sini selanjutnya dari faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada kondisi lingkungan kerjanya. Yang kedua, pengaturan udara dan pencahayaannya. Yang ketiga, pemakaian peralatan perkantorannya. Dan yang terakhir itu ada kondisi fisik dan mental para pegawainya. Nah, selanjutnya di sini ada kerugian kecelakaan kerja. Itu menyebabkan yang pertama, tunjangan khusus untuk penderita. Yang kedua, premi asuransi kecelakaan. Yang ketiga, biaya perawatan dan pengobatan penderita. Yang keempat, nilai keterampilan berkurang atau hilang. Yang kelima, nilai produk hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan K3. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu mengenai prosedur. Jadi prosedur itu merupakan tahapan yang dilalui agar pekerja dapat diselesaikan dengan baik. Nah, di sini kegunaan dari prosedur K3 itu apa? Yang pertama, untuk pegawai itu merasa aman dalam melakukan pekerjaannya, dan yang kedua itu untuk menghemat waktu. Di sini ada prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran itu ada 3. Yang pertama, setiap pegawai wajib melaksanakan semua tugas dan kewajiban dari perusahaannya. Yang kedua, setiap pegawai hadir dan pulang tepat waktu sesuai yang sudah ditetapkan oleh pihak kantor. Yang ketiga, setiap pegawai wajib mengikuti seluruh instruksi atasan yang berwenang. Selanjutnya di sini itu ada pelaksanaan K3 di kantor memakai sarana dan prasarana. Sebelum kita memakai, kita harus mengetahui dulu 3 aspek penting ini. Yang pertama itu pencahayaan yang netral, yang kedua itu ventilasi dalam mesin kantor, dan yang terakhir itu ada memperhatikan aspek kebisingan. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan K3 di kantor dari bahaya kebakaran. Yang pertama itu kita harus mengklasifikasikan jenis kebakaran itu dari bahan apa nih dia bisa kebakaran. Nah, yang kedua itu kita harus tahu penyebab kebakarannya. Yang ketiga, kita harus bisa menanggulangi kebakaran. Misalnya kalau dia apinya kecil, kita bisa pakai alat APAR. Dan kalau apinya besar, biasa kita harus memanggil pemadam kebakaran. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan K3 di kantor dari bahaya gempa bumi. Biasanya kalau gempa bumi terjadi, itu hal yang pertama harus kita lakuin, kita harus melindungi kepala dari benturan. Kita harus jauh dari seperti lemari, kaca, agar tubuh kita terlindungi dan kita bisa selamat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.